sebenarnya kurang elok kalau seorang bupati menyatakan dukungannya kepada calon presiden tertentu. Itu dalam posisi dia sebagai Bupati Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam opsi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar saudaraku? Piye kabar dulur? Sehat semua kan? Semoga sehat dan sejahtera selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat opsi, di episode kali ini kita akan membahas tentang kontroversi berkaitan dengan sikap dan perilaku Bupati Kediri Mas Dito berkaitan dengan Pilpres dan Pileg 2024. Ini akan menarik pembahasan tentang kontroversi ini karena di satu sisi Mas Dito sebagai Bupati Kediri yang harus melindungi aspirasi yang berkembang di masyarakatnya sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pemimpin daerah, dia harus memberikan ruang yang sama kepada partai-partai politik yang ada, tapi pada sisi lain dia juga merupakan kader PDI Perjuangan yang tentu tidak bisa tidak dia harus mensukseskan PDI Perjuangan baik di kontestasi Pilpres maupun legislatif. Baik, Sobat Opsi, apa yang akan kita bahas di sini? Ya, tadi sudah kita sebutkan dua hal itu. Yang pertama adalah bagaimana sikap Bupati Kediri Mas Dito terkait dengan Pilpres dan juga terkait dengan pemilu legislatif. Saya akan memulai membahas yang pertama yang berkaitan dengan Pilpres terlebih dahulu. Sobat Opsi, sebagaimana biasa di dalam pembahasan kita di opsi ini, saya akan memulainya dari sebuah informasi valid yang saya kutip dari media. Berkaitan dengan Pilpres, saya akan bacakan beberapa berita yang nanti berita itu bisa pemirsa baca di sebelah kiri saya ini. Saya ambil beberapa judul berita dulu sebelum nanti kita baca beritanya. Pemberitaan pertama tanggal 21 April 2023 ini diberitakan oleh detik.com maupun tempo.co. Nah, pada tanggal yang sama beritanya juga sama. Di detik.com disebutkan Mas Dito ajak kader PDIP Kediri menangkan Ganjar di Pilpres 2024. Kemudian di tempo.co judulnya Mas Dito gercep ini gerak cepat konsolidasi dukung Ganjar sebagai capres nasional. Itu berita tanggal 21 April. Kemudian berita pada Mei, bulan Mei, detik.com membuat berita lagi. Mas Dito siap dukung pemenangan Ganjar hingga ke desa-desa di Kediri. Kemudian Tempo juga membuat berita lagi dengan judul Bupati Kediri siap menangkan Ganjar. Ya, Bupati Kediri siap menangkan Ganjar.
Dari judul berita itu saja sudah jelas bagaimana sikap politik Bupati Kediri, Mas Dito, berkaitan dengan Pilpres. Dalam hal ini, Bupati Kediri tegas menyatakan akan mendukung Ganjar dan akan melakukan upaya untuk memenangkan Ganjar di wilayah pemilihan, daerah pemilihan Kabupaten Kediri. Saya akan buka berita itu yang dari Tempo, berita Mei tanggal 9 2023. Ya. Sobat Opsi, saya bacakan ya. Tempo 9 Mei 2023. Sobat Opsi, saya akan bacakan berita dari Tempo 9 Mei 2023. Judul Bupati Kediri siap menangkan Ganjar. Nah, saya bacakan. Pemirsa bisa baca di samping ini. Info nasional. Bupati Kediri yang juga merupakan kader PDI Perjuangan Hanindito Himawan Pramana siap menangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Mas Dito ini mengatakan pada pemilu 2019 perolehan suara PDI Perjuangan mencapai lebih dari 80%. Angka ini sebenarnya perlu dicek ulang ya. Kalau mengatakan pemilu 2019 perolehan PDI Perjuangan mencapai lebih dari 80%. Tapi oke lah, berita Tempo begitu. Selanjutnya, berbekal kemenangan itu menghadapi pemilu 2024, 3 pilar partai saat ini terus bekerja keras, termasuk pihaknya yang ada di eksekutif. Termasuk teman-teman struktural dan yang ada di DPRD, kita bekerja terus dan yang konkret itu terus menjaga bagaimana teman-teman yang ada di desa-desa. Karena kekuatan PDI Perjuangan adalah kekuatan yang ada di desa-desa, kata Mas Dito usai mengikuti rapat konsolidasi akbar pemenangan Pilpres 2024 di Surabaya Sabtu 6 Mei 2023. Oke, kita beranjak dari pemberitaan itu saja dulu. Tentu ini akan menjadi kontroversi di dalam masyarakat, ya, khususnya masyarakat Kediri. Baik, Sobat Opsi, bagaimana pendapat kita, pendapat Anda, pendapat kita semua terkait dengan sikap politik Bupati Kediri, Mas Dito ini? Ya. Dia terang-terangan menyatakan mendukung Ganjar dan akan memenangkan Ganjar dalam Pilpres 2024. Nah, sebagaimana di awal saya sampaikan, dia sebagai bupati dan dia juga sebagai individu pribadi kader PDI Perjuangan. Tentu ada konflik di sini. Nah, ketika dia menyandang sebagai bupati, maka dia adalah pejabat publik yang merupakan pimpinan bagi seluruh rakyat yang ada, dan notabene jelas sekali bahwa aspirasi masyarakat itu berbeda-beda. Maka sebagai pimpinan harusnya bupati itu memberikan ruang yang sama, memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menggunakan aspirasinya masing-masing yang berbeda itu, khususnya di dalam Pilpres. Maka dengan itu sebenarnya kurang elok kalau seorang bupati menyatakan dukungannya kepada calon presiden tertentu. Itu dalam posisi dia sebagai Bupati Kediri. Selanjutnya, tentu pada sisi lain
eh, khususnya dari kader PDIP tentu akan membela apa yang disampaikan oleh Bupati Kediri Mas Dito itu. Dia akan mengatakan, lah Mas Dito itu kan kader PDI Perjuangan, wajar bagi dia untuk memenangkan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sebagai kader dia bertanggung jawab untuk memenangkan itu. Nah, ini juga logis karena Mas Dito itu kader dari PDI Perjuangan. Namun jangan lupa, Mas Dito ketika mencalonkan diri menjadi Bupati Kediri dulu, dia tidak diusung oleh PDI Perjuangan saja. Kita masih ingat pada tahun itu ketika Pilkada, Pilbub di Kabupaten Kediri, waktu itu semua partai politik yang ada di Kediri itu mendukung Mas Dito. Sehingga pada waktu itu Mas Dito sebagai satu-satunya calon atau calon tunggal akhirnya di dalam Pilkada berhadapan dengan bumbung kosong. Itu fakta. Sehingga tentu dalam hal ini menjadi kurang elok pula kalau kemudian Mas Dito itu hanya memperjuangkan aspirasi dari PDI Perjuangan. Sobat Opsi, kita tidak tahu apa komitmen yang dibangun oleh Bupati Kediri Mas Dito dengan para partai, para ketua partai yang mendukung pada saat Pilkada yang lalu. Tapi yang pasti posisi Mas Dito yang pada saat itu berangkat dari semua partai, tidak hanya dari PDIP, tentunya harusnya memposisikan Mas Dito itu menjaga rasa dari partai-partai yang lain, sehingga dalam konteks dukungan terhadap calon presiden itu tidak secara terbuka menyampaikan dukungan itu, apalagi misalnya itu disampaikan dalam konteks dia itu sedang dalam posisi jam dinas atau dalam suasana jam kerja yang dia itu masih menjadi bupati. Lain ceritanya kalau itu disampaikan misalnya di dalam pertemuan-pertemuan informal di luar jam dinas dan kapasitas sebagai kader dari PDI Perjuangan. Oke, Sobat Opsi, itu yang pertama. Topik pertama kita berkaitan dengan sikap politik Mas Dito terhadap Pilpres. Berikutnya kita akan bahas dengan sikap Mas Dito berkaitan dengan pemilihan legislatif. Sobat Opsi, menginjak yang kedua, topik yang kedua masih dengan sikap politik dari Mas Dito. Kali ini kita akan bahas tentang sikap politiknya terhadap pemilihan legislatif. Ada satu perbincangan yang muncul di publik ketika muncul pemberitaan di media berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Mas Dito ketika caleg dari PDI Perjuangan, dari DPC PDI Perjuangan mendaftarkan bakal calegnya ke KPU. Yang menarik di sana adalah ketika mendaftarkan itu, Bupati Kediri Mas Dito itu ikut mendampingi para bakal calon legislatif itu ke KPU. Ini juga akhirnya mengundang kontroversi lagi. Posisi Mas Dito sebagai Bupati Kediri itu menjadi kontroversi karena dia sebagai Bupati Kediri mendampingi bakal calon legislatif dari PDIP. Baik, tentu pembahasan kita akan mirip seperti apa yang kita bahas di bagian pertama tadi. Kita akan melihat kontroversi posisi Mas Dito itu sebagai kader PDIP dan pada saat yang sama dia sedang menjadi Bupati Kediri.
Kontroversi itu berkaitan dengan hal yang tentu saja bersifat etika, ya, norma etika moral. Dalam hal ini berkaitan dengan layak atau tidak layaknya sikap itu dilakukan. Jadi kita tidak bicara soal ini melanggar hukum atau bagaimana, meskipun sebenarnya kalau mau dicari, kita telisik secara lebih detail, mungkin kita akan ketemu pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum. Misalnya itu dikaitkan dengan janji, ya, janji atau sumpah dari bupati ketika dilantik itu akan berlaku adil kepada seluruh rakyatnya. Tentu kalau mau dicermati atau dipelajari apakah adil itu juga berlaku di dalam hal politik, ya mungkin itu akan menjadi perdebatan. Tetapi kali ini saya tidak akan membahas itu, opsi tidak akan membahas itu. Yang kita bahas adalah lebih mengarah kepada pantas dan tidaknya, elok dan tidaknya, layak atau tidaknya kalau Bupati Kediri yang sedang menjabat itu mengantar bakal calon legislatif dari partai politik tertentu mendaftar ke KPU. Sobat Opsi, saya akan baca berita yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Mas Dito yang waktu itu mendampingi calon legislatif dari PDI Perjuangan. Ya. Pemirsa bisa melihat beritanya di sini. Saya ambilkan berita ini dari tempo.co. Ya, judul beritanya, Bupati Kediri dampingi 50 bakal caleg PDI Perjuangan ke KPU. Nah. Ya. Ini bisa dilihat beritanya di samping ini. Beritanya, Dewan Perwakilan Cabang DPC PDI Perjuangan memberangkatkan 50 bakal calon legislatif untuk mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kediri. Mereka didampingi Bupati Kediri sekaligus Wakil Bendahara DPC PDI Perjuangan Hanindito Himawan Pramana atau yang lebih akrab disapa Mas Dito. Seluruh bakal caleg tersebut terlihat memasuki kantor KPU Kabupaten Kediri untuk menyerahkan dokumen pencalonan dan seterusnya. Baik, itu yang menjadi titik anjak kita untuk membahas bagaimana sikap Bupati Kediri berkaitan dengan Pileg. Sobat Opsi, menyikapi hal itu, perbincangan kita hari ini, kita akan membahas tentang apakah yang dilakukan oleh Bupati itu adalah suatu tindakan yang tepat, tindakan yang layak. Tentu ini menjadi kontroversi lagi. Sebagai seorang kader PDI Perjuangan dan sekaligus dia bendahara dari PDI Perjuangan di DPC Kabupaten Kediri, maka tindakan dia untuk mengantar itu adalah sesuatu yang wajar karena dia itu kader PDI Perjuangan. Tetapi jangan lupa sekali lagi pada saat yang sama Bupati Kediri itu, Mas Dito itu sedang menjabat Bupati Kediri sebagai pimpinan daerah. Dalam konteks dia menjadi pimpinan daerah, maka dia harus memberikan perlakuan yang sama, setara kepada anggota masyarakat yang misalnya dia juga sedang mendaftarkan sebagai bakal calon legislatif. Jadi kontroversinya di sini. Ya. Sobat Opsi, mengapa Bupati Kediri, Mas Dito itu harus memposisikan yang sama, memberikan ruang yang sama kepada para caleg yang lain? Karena dia selaku bupati, pimpinan daerah,
Ya, pimpinan daerah berarti pimpinan bagi seluruh rakyat yang ada di situ. Kalau Bupati Kediri mengantarkan bakal calon dari partai tertentu sementara untuk partai yang lain tidak diantar, tentu itu menimbulkan perasaan tidak diperlakukan secara adil, tidak diperlakukan secara setara di antara para partai politik maupun para bakal caleg dari partai politik yang lain itu. Itu perasaan yang muncul dan itu wajar. Maka kalau kita mau menyarankan sesungguhnya Bupati Kediri itu tidak perlu mendampingi pendaftaran calon legislatif itu sampai ke KPU, apalagi yang didampingi hanya dari partai politik tertentu. Nah, itu Sobat Opsi, apa yang kita bahas di sini. Mengapa kita perlu membahas itu dan mengapa pula kita perlu memberi masukan kepada Bupati Kediri? Sekali lagi, bahwa sebagai bupati, maka alangkah eloknya kalau keberpihakan itu tidak ditunjukkan secara real, secara semata-mata di depan publik atau secara vulgar di depan publik. Memang tidak bisa dipungkiri sebagai kader partai politik pada saatnya mesti ada keberpihakan kepada partainya. Tetapi sebagai Bupati Kediri, alangkah eloknya kalau itu tidak dilakukan di depan mata publik. Saya kira itu saja yang kita garis bawahi di dalam kontroversi hari ini, di dalam program opsi kita hari ini. Sobat Opsi, kita sampai di penghujung dari episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada episode ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita, sekaligus juga bisa memberikan pencerahan, dan moga-moga ini juga diperhatikan oleh Bupati Kediri sehingga akan berubah sikapnya, tidak semata-mata menunjukkan keberpihakan kepada partai politik tertentu. Akhirnya, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.